Baik, sekarang kita akan menghitung median pada data kelompok dan data tunggal. Setelah kita mencari modus, setelah kita mencari mean, sekarang kita akan mencari median. Nah, persyaratan untuk menghitung median itu kita harus mencari TB kelasnya gitu. Karena menurut rumus median pada data kelompok itu kita harus mengetahui TB-nya ditambah setengah N dikurang FK per FM dikali P. FK merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kayak sebelumnya. Ingat, FM itu frekuensinya. Oke, kita lanjut mencari kelasnya. Untuk mencari kelas, kita perlu mencari dengan rumus N dibagi 2. N-nya adalah 40 ya, teman-teman. Kita bagi 2. Maka rumusnya sama dengan klik 40 bagi 2. Jawabannya adalah 20. Nah, kita lihat nih kelas 20. Kita lihat melalui frekuensi kumulatifnya. Ya. Kita lihat melalui frekuensi kumulatifnya. Ada di manakah kelas 20 itu, nilai 20? Oh, ada di interval 76 dan 82. Kita ambil batas bawahnya itu 76 ya. Maka nanti TB-nya itu 76 dikurang 0,5, teman-teman. Oke. TB-nya berarti 76 dikurang 0,5. Nah, 76 tadi ada di barisan kolom ke B nomor 35 ya. Maka rumusnya sama dengan B35 dikurang 0,5. Enter, jawabannya adalah 75,5. N-nya tadi adalah 40, teman-teman. Kemudian FK-nya, ingat frekuensi sebelumnya, oke? Kalau tadi ada di 25, maka sebelumnya adalah 18. Berarti FK-nya adalah 18, teman-teman. Kemudian kita cari tahu F-nya berapa. Nah, F ini ya frekuensi, teman-teman, nih frekuensi. Tadi 25 ya. Maka sejajarnya adalah 7. Frekuensinya adalah 7. Panjang kelasnya 7, oke? Ini panjang kelasnya dari sini 7. Dari sini 7. Oke, sudah ketemu mediannya. Kita masukin ke rumusnya. Tadi rumusnya apa? TB ya. TB sama dengan TB-nya 20. Oke. Ditambah ya. Wah, kelihatan. Nih, aku zoom lagi. 20 buka kurungnya 2 kali. Kemudian kita cari TB-nya. Oh, TB-nya beda, guys. Maaf, sorry. TB-nya itu yang bawah ya, 75,5. Sorry, nge-lag. Kemudian kita masukin kelasnya tadi ya, habis dibagi 2 itu. Kemudian dikurang oleh FK-nya 18 ya. 18. Kemudian tutup kurung. Terus dibagi oleh frekuensinya 7. Dan bintang dibagi. Ini jangan lupa untuk ditutup dulu. Nah, dibagi dikali ya, sudah dikali panjangnya. Panjangnya tuh ini panjangnya ya, teman-teman. Si P. Enter. Maka mediannya adalah 77,5. Bagaimana dengan data tunggal? Iya benar, data tunggal. Kita mencari mediannya ini ya. Ada dibagi 2, median ganjil dan genap. Kalau ganjil ya gampang ya, teman-teman, sama aja kok nilainya. Rumusnya. Median, inilah mudahnya Excel. Kita blok, tutup, enter. Mediannya 70. Itu juga dengan yang ganjil, yang genap. Kita blok aja. Tutup kurung, enter. Oke. Sudah.
Ada teman-teman, median buka kurung, median dari sini sampai sini, tutup, enter. Oke, setelah kita mencari median ya, sekarang kita akan mencari modusnya teman-teman. Modus pada data kelompok. Oke. Untuk mencari modus kita juga perlu mencari TB, D1, D2, D4. Kenapa? Karena pada rumusnya di Word ya, pada rumus asalnya itu perlu memasukkan nilai tersebut nih. TB D1 per D2, 1 ditambah D2 dikali P. Oke. Maka kita perlu mencari TB-nya, D1, D2, D dan P-nya maksudnya. TB ya. Untuk mencari modus berbeda dengan median ya, mencari kelas. Kalau modus nggak usah. Modus itu cari aja nilai frekuensi yang paling tinggi. Oke. Ini frekuensinya 8 yang paling tinggi. Oke. Maka lihat 8 itu ada di interval mana? Oh, 69 dan 75. Berarti kita akan mengambil data yang tepi bawahnya itu, yang depannya itu adalah 69 teman-teman ya. 69 akan dikurangin 0,5. 69 ini ada di B3 ya, 4. B3 4. 69 dikurang 0,5. Enter. 68. Oke, sekarang D1. D1 itu apa sih? D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti kita cari nih frekuensinya. Kelasnya ada di 69. Frekuensinya adalah 8 ya. 8. Berarti kalau D1 dikurang sebelumnya, 8 dikurang 6 berapa coba? Oke, kita masukin rumusnya ya. 8 dikurang 6. Enter. 2. Itu juga untuk D2-nya. Rumusnya adalah 8 dikurangin setelahnya 7 sama dengan 1. Oke, P-nya adalah 7 ya, sudah ketemu. Sekarang kita akan menghitung modusnya menggunakan rumus yang tadi, yaitu TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P sama dengan TB-nya 68,5 ya, ditambah dalam kurung D1 2 ya, D1, kemudian dibagi dalam kurung lagi D1 tambah D2, D1 ditambah D2 tutup kurung, kemudian dikali bintang ya, P, enter. Oh, belum tutup kurung guys, kurung ada 2 di sini, ada di sini tutup kurungnya. Nah, enter. Oke, modusnya adalah 73,167 ya. Bagaimana dengan modus data tunggal? Nih, kita akan mencari modus data tunggal teman-teman. Ini dia. Wow. Untuk mencari modus data tunggal ya, kita tidak perlu mencari TB D1 D2-nya. Nah, ini rumusnya adalah mode SNGL. Oke. Sama dengan mode SNGL, kemudian diblok, tutup kurung, enter. 65 modusnya.
Bagaimana dengan modus yang lebih dari 2 atau modus bimodal? Contohnya pada soal yang pertama ini ya. Di sini ada nilai 2 yang sama, yaitu 90-nya ada 2 dan 85-nya ada 2. Sama-sama 2. Oke. Tentu modusnya ada 2 juga dong, kan? Nah, bagaimana menghitungnya? Menghitungnya adalah mode MULT. MULT. Oke. Kita masukkan sama dengan mode MULT ini. Kita scroll ke bawah, tutup kurung, enter. 85 munculnya. Setelah itu kita drag ke bawah. Nah, karena masih 85 lagi, kita ke atas sini ya. Ke atas sini, kemudian kita tekan Ctrl Shift sama Enter. Nah, dia akan berubah menjadi 90. Oke, itu median modus. Sekarang kita akan mencari kuartil. Q1, Q2, Q3 atau IKR ya. Kita akan mencari jangkauan antar kuartil. Nah, yang perlu kita cari itu adalah kelas Q1-nya dulu dan kelas Q3. Kelas Q1 ada TB, FK, F, dan P ya. Nah, untuk Q1 itu akan dibagi 4 N-nya. Kalau median dibagi 2, kalau kuartil dibagi 4 ya. N-nya tadi 40 ya teman-teman. Sama dengan 40 ada di barisan kolom D39. D39 dibagi 4. Enter. TB-nya berapa? Carilah 10 ini. 10 ini. Ingat ya, kalau nyari kelas itu di frekuensi kumulatif terus. Di frekuensi kumulatif terus. 10 ya. 10 tadi ada di berarti ada di 62 dan 68. Berarti yang kita cari TB-nya adalah 62. 62 ini akan dikurangi oleh 0,5. 62 ya. Nah, 62 itu ada di barisan B33. Sama dengan B33 dikurang 0,5. Enter. 61,5. FK-nya sebelumnya. FK tadi 10, sebelumnya adalah 4. Sebelumnya adalah 4 berarti ya. F-nya berapa frekuensinya? Di 10, 6 ya. Frekuensinya adalah 6, panjangnya 7. Kemudian sekarang kita akan mencari Q3-nya. Oke. Nanti aja dulu, kita mencari Q1-nya dulu. Rumus Q1 kita lihat di Word ya, teman-teman. Jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil. Nih. Untuk data kelompok. Nih, rumusnya adalah L ditambah N per 4 dikurang FK per F dikali P. L tadi TB-nya ya, teman-teman. TB ditambah berarti ya. Nih, TB-nya adalah 61,5 ditambah dalam kurung apanya tadi? Kelasnya ya. Kelas C57 dikurang FK kurang 4, kemudian tutup kurung, lalu dibagi oleh si F ini, tutup kurung lagi, jangan lupa tambah nih tutupnya, kurungnya double, kemudian dikali ya sama si P 7 ini. Ntar satunya adalah 68,5. Kemudian kita cari Q3 nya, sama seperti itu, tapi kalau Q3 N nya dikali 3 dulu baru dibagi 4, berarti 40 dikali 3. 40 tadi ada di barisan D3 ya, D39, maka rumusnya 3 bintang D39 dibagi 4, tutup kurung enter. Nah, kelasnya 30, kemudian kita cari FK 30 mana ini? Oh ini, maka kelasnya ada di 83 dan 89. Maka TB-nya kita cari 83 dikurang 0,5 ya. TB-nya 83
malah 83. TB-nya 83 itu ada di kolom B36. B36 dikurang 0,5, 82,5. FK-nya, FK tadi 30 ya. Jadi sebelum 30 adalah 25. 25. F-nya berapa F-nya? F-nya 30 ada di 5. P-nya 7. Kalau sudah, masukkan ke rumus Q3. TB sama dengan TB-nya ditambah dalam kurung kelas ya. Itu kelas dikurang oleh FK kurung, kemudian dibagi oleh si F ya, tutup kurung lagi, kemudian dikali lagi oleh si P. Enter. 89,5. Maka rumus mencari IKR Q3 dikurang Q1. Kita sudah dapat ya, Q sama dengan Q3 nya, klik, dikurang Q1 nya, klik, enter. IKR nya adalah 21. Nah sama kan, IKR nya 21, kita lihat di Word. Sekarang kita akan mencari kuartil di data tunggal ya. Ini dia. Diketahui data nilai siswa sebagai berikut. Kita akan mencari Q1 nya. Nah pada data tunggal, untuk mencari Q1, Q3 gitu ya, itu kita pisahkan dulu teman-teman nilai tengah dari data ini. Ini adalah data yang bernilai genap ya, maka 3 tambah 3 berarti 5, 60, 65 termasuk Q1, 70, 75, 80 termasuk Q3. Oke, mediannya adalah 65 sama 70. 65, 70 dibagi 2. Nah itulah mediannya nanti. Tapi untuk IKR kita tidak memakai median, kita memakai Q1, Q3. Oke, maka rumusnya adalah sama dengan median, buka kurung, kita nyampe sini aja, kita dropnya sampai warna kuning, tutup, enter. Oke, sekarang Q3 nya median lagi. Kenapa sih pakai median? Karena kita akan mencari nilai tengah dari Q1, Q3 nya juga guys. Tutup kurung. Oke, 75. Dan IKR rumusnya sama seperti tadi ya, sama dengan Q3 dikurang Q1, enter. 15. Oke, ngerti ya teman-teman? Ini sebagai contohnya nih, kita lihat di Word. Pada data tunggal disediakan data seperti ini, tuh 2, 3, 4, 5, 6 sama. Ini kita urutkan dulu datanya. Kemudian untuk Q1 nya itu adalah 55, 60, 65. Kemudian dicari lagi nilai tengahnya, yaitu 60 Q1 itu. Oke. Berbeda dengan data kelompok. Kalau data kelompok dia ada rumusnya sendiri. Tuh, seperti ini. Oke, teman-teman. Itulah tadi penjelasan IKR pada data kelompok dan data tunggal.